Laila dan Majnun bahasa Arab, translate, Laila wa Majnun, bahasa Indonesia. Laila dan si Gila adalah sebuah cerita asmara, karangan sastrawan Persia asal Azerbaijan, ternama Nezami. Cerita ini mengisahkan seorang pemuda bernama Kais yang jatuh cinta kepada Laila. Akan tetapi, ayah Laila tidak menyetujui hubungan asmara mereka berdua dan berusaha menikahkan Laila dengan seorang saudagar kaya. Kisah ini secara sekilas mirip dengan cerita Romeo dan Juliet, karangan William Shakespeare, sehingga beberapa tokoh barat seperti Lord Byron menyebutnya sebagai The Romeo and the Juliet of the East. Akan tetapi, umur cerita ini jauh lebih tua daripada cerita Romeo dan Juliet. Cerita ini sebenarnya juga bukan karya orisinal dari Nezami sendiri, melainkan Nezami menyadurnya dari beberapa kisah yang berasal dari tanah Arab. Meski begitu, cerita ini tetaplah masyhur sebagai karangan dari Nezami sendiri karena berjasa mengenalkan kisah ini kepada publik dan menulisnya dalam sebuah buku. Kisah ini pun kemudian banyak diterjemahkan ke bahasa lain, selain bahasa Arab seperti bahasa Persia, Turki, dan Hindi. Kais dan Laila jatuh cinta satu sama lain ketika mereka berdua masih muda. Namun dengan seiring waktu, ayah Laila tidak merestui hubungan asmara mereka berdua. Kais pun ditinggal pergi Laila karena ayah Laila tidak merestuinya. Laila kemudian dinikahkan oleh ayahnya kepada seorang saudagar kaya yang berasal dari suku Thaqif di kota Taif. Mendengar berita tentang pernikahan Laila, Kais pun patah harapan dan pergi meninggalkan rumahnya untuk menuju hutan belantara. Oleh karena perbuatannya itu, Kais disebut oleh masyarakat setempat sebagai Majnun alias gila. Meskipun Laila dinikahkan oleh seorang saudagar kaya, ia tidak dapat merasakan kebahagiaan. Dalam hati kecilnya, Laila ingin menikahi Kais, meski kenyataan berkata lain. Setelah hidup bersama suaminya yang tinggal di Arab Utara, Laila kemudian meninggal dalam keadaan menanggung kerinduan kepada Kais. Kais pun mendatangi pusara Laila dengan keadaan sangat bersedih. Tak berapa lama setelah kematian Laila, Kais pun menyusulnya pergi ke alam baka. Kais pun dimakamkan di dekat Laila sebagai tanda cinta yang tak terpisahkan meskipun tragis. Lelaki itu berlaku kurang ajar dengan memegangi bagian-bagian tubuhnya yang tak pantas disentuh. Si gadis naik pitam, nampan berisi minuman yang dibawanya sengaja ditumpahkan ke pakaian sang adipati. Pathak Warak menyumpah-nyumpah. Ia naik pitam, sementara para tamu menertawakan kekonyolannya itu. Hampir saja Dewi Roroyono ditamparnya kalau tidak ingat bahwa gadis itu adalah putri gurunya. Dewi Roroyono memilih lari masuk ke dalam kamarnya. Gadis itu menangis sejadi-jadinya karena dipermalukan oleh Pathak Warak. Malam hari tamu-tamu dari dekat sudah pulang ke tempatnya masing-masing. Tamu dari jauh terpaksa menginap di rumah Sunan Ngerang. Mereka yang menginap itu termasuk Pathak Warak dan Sunan Muria. Pathak Warak memiliki niat tak terpuji. Lelaki yang sudah dibakar nafsunya itu tak dapat memejamkan mata kendati malam telah larut. Pathak Warak kemudian bangkit dari tidurnya mengendap-endap ke kamar Dewi Roroyono. Gadis itu disirapnya sehingga tak sadarkan diri. Kemudian melalui genteng Pathak Warak melorot turun dan membawa lari gadis itu melalui jendela. Dewi Roroyono dibawa lari ke Mandalika, wilayah Keling, Jepara. Setelah Sunan Ngerang mengetahui bahwa putrinya diculik oleh Pathak Warak, maka beliau berikrar siapa saja yang berhasil membawa putrinya itu bila perempuan akan dijadikan saudara Dewi Roroyono. Bila lelaki akan dinikahkan dengannya. Tak ada yang menyatakan kesanggupannya. Karena semua orang telah maklum akan kehebatan dan kekejaman Pathak Warak. Hanya Sunan Muria yang bersedia memenuhi harapan Sunan Ngerang. Saya akan berusaha mengambil Diajeng Roroyono dari tangan Pathak Warak, ujar Sunan Muria menyatakan kesanggupannya. Maka berangkatlah Sunan Muria ke Keling. Hanya saja, di tengah perjalanan Sunan Muria bertemu dengan Kapa dan Gentiri, adik seperguruan yang lebih dahulu pulang sebelum acara syukuran berakhir. "Mengapa Kakang tampak tergesa-gesa?" tanya Kapa, merasa heran melihat Sunan Muria berlari cepat menuju arah Keling.